Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin. Saya merupakan mahasiswa PPL dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, saya berasal dari jurusan Tadris Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi koordinat kartesius. Masuk pada bab pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari koordinat kartesius. Nah, koordinat kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan posisi atau kedudukan suatu titik atau benda atau unsur geometri pada bidang datar. Nah, kemudian koordinat kartesius itu terbagi menjadi dua buah sumbu, yaitu sumbu X, yaitu sumbu yang horizontal atau mendatar, dan Y, sumbu yang vertikal atau tegak lurus. Nah, kedua sumbu tersebut berpotongan di titik O, yang disebut titik pusat koordinat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik atau benda atau unsur geometri lainnya yang terdapat pada bidang datar. Nah, kemudian koordinat kartesius itu terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Nah, kedua sumbu ini berpotongan di titik O yang disebut dengan titik pusat koordinat. Lanjut pada pembahasan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Nah, kedudukan suatu titik pada bidang koordinat kartesius dituliskan sebagai titik X, Y. Nah, di mana X itu disebut sebagai absis, serta Y disebut ordinat. Nah, cara menentukan kedudukan titik adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, angka pertama yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat X. Kemudian, tarik garis lurus dari atas titik ke sumbu X, maka itulah angka X. Angka kedua yang ditulis adalah titik yang terletak pada koordinat Y. Nah, kemudian tarik garis lurus dari titik menuju ke sumbu Y, maka itulah angka Y. Lanjut kepada contoh koordinat kartesius. Nah, adapun cara menentukan kedudukan titik A, B, C, dan D pada bidang koordinat kartesius sebagai berikut. Kita perhatikan gambar yang di samping, kita fokus pada titik A. Nah, kita lihat tadi kan, untuk menentukan titik koordinat, itu rumusnya X, Y. Maka kita cari dulu titik X-nya. Nah, ini kita tarik ke sumbu X. Berarti sumbu X-nya bernilai 6. Dan kemudian kita tarik ke sumbu Y. Berarti sumbu titik Y-nya yaitu 4. Otomatis koordinat titik A itu berada pada 6,4. Sesuai dengan rumusnya tadi, X, Y. Lanjut kepada titik B. Nah, kita tarik ke arah sumbu X ke bawah, maka didapat titik X-nya yaitu negatif 6. Dan kita tarik ke sumbu Y. Titik Y-nya yaitu 5. Maka koordinat titik B yaitu negatif 6,5. Kemudian lanjut ke titik C. Kita tarik ke sumbu X-nya. Negatif 7 berarti titik X-nya. Kemudian kita tarik ke sumbu Y kanan. Berarti titik Y-nya negatif 2. Maka koordinat titik C itu berada pada negatif 7, negatif 2. Nah, lanjut kepada titik D. Nah, titik D ini kita tarik ke arah sumbu X ke atas. Berarti titik X-nya yaitu 3. Nah, kemudian kita tarik ke sumbu Y-nya ke samping. Berarti titik Y-nya negatif 4. Maka koordinat titik D itu adalah 3, negatif 4.
Lanjut kepada daerah pada bidang koordinat kartesius. Nah, sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama. Kita lihat gambar samping nih. Kuadran pertama ini terdiri dari koordinat X yang positif dan Y-nya positif juga. Itu batasnya. Lanjut lagi ke kuadran 2. Itu terletak pada sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya positif. Lanjut ke kuadran ketiga. Itu terletak di sumbu X-nya negatif dan sumbu Y-nya negatif. Lanjut lagi ke kuadran yang terakhir, yaitu kuadran keempat. Nah, itu terletak di sumbu X yang positif dan sumbu Y yang negatif. Lanjut kepada posisi garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, posisi garis merupakan letak garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, posisi garis pada bidang koordinat kartesius itu dapat dilihat berdasarkan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi dapat dipahami bahwa jika kita ingin melihat posisi garis pada bidang koordinat kartesius itu dapat dilihat berdasarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dalam bidang kartesius, ditinjau dari sumbu X dan sumbu Y, posisi garis itu terbagi menjadi beberapa macam. Itu posisi garis yang sejajar sumbu X, kemudian posisi garis yang sejajar sumbu Y, dan yang terakhir posisi garis yang memotong sumbu X dan Y. Lanjut ke yang pertama, yaitu tentang garis yang sejajar pada sumbu X. Nah, garis L adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat gambar samping, ini garis L-nya. L1, L2, L3, dan L4 itu sejajar dengan sumbu X. Nah, perhatikan titik-titik yang ada di garis L, baik L1, L2, L3 maupun L4 mempunyai nilai Y yang konstan berapapun nilai X-nya. Nah, kita misalkan nih, ini garis L1, maka kita lihat sini titiknya. Pertama yaitu kita tarik ke sumbu X, negatif 10,5 kan. Kemudian lanjut ke titik sebelahnya yaitu negatif 9,5. Lanjut lagi ke sebelahnya, negatif 8,5. Sampai ke sini 10,5. Maka otomatis titik Y-nya itu konstan. Semuanya 5,5 terus. Nah, kita lanjut lagi ke titik L2. L2 ini Y-nya konstan juga. Cuman beda angka dengan Y yang tadi 5. Kalau yang L2 ini Y-nya 3. Seperti ini. Titik ini yaitu berada pada koordinat negatif 10,3. Yang ke sebelahnya nih kita tarik ke sumbu X, negatif 9, kemudian tarik ke sumbu Y 3, di koordinatnya negatif 9,3. Ke sebelahnya nih negatif 8,3 sampai ke sini itu 10,3. Nah, itu otomatis titik Y-nya itu konstan, yaitu 0,3 semua. Begitu juga dengan garis yang L3 ini. Nah, kalau garis L3 ini, titik Y-nya itu berada pada negatif 4. Nah, misalkan titik ini koordinatnya pada negatif 10,4. Terus sebelahnya negatif 9,4. Terus sebelahnya lagi negatif 8,4. Nih. Terus negatif 7,4. Sampai seterusnya, sampai sini 10, negatif 4. Otomatis Y-nya konstan. Begitu juga dengan L4.
hanya beda di Y-nya saja, yaitu negatif 7. Nah, lanjut kepada garis yang sejajar pada sumbu Y. Nah, garis M merupakan garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, garis ini memotong sumbu X secara tegak lurus. Nah, perhatikan setiap titik yang dilalui oleh garis M1, M2, M3, maupun M4. Nah, itu mempunyai nilai X yang konstan berapapun nilai Y-nya. Jadi, pada posisi garis sejajar pada sumbu Y ini memiliki titik koordinat berupa nilai X yang konstan. Berarti nilai X-nya tetap. Hanya saja nilai Y-nya saja yang berbeda. Kita perhatikan pada garis M1. Nih, perhatikan titiknya. Nih, titik X-nya pertama nih negatif 5,10. Negatif 10. Kan? Lanjut lagi ke atas lagi. Ini titik ini. Berarti negatif 5, negatif 9. Lanjut lagi atasnya yaitu negatif 5, negatif 8. Lanjut lagi ke atas lagi negatif 5, negatif 7. Sampai seterusnya ke sini negatif 5, 10. Seperti itu. Dan kita lanjut lagi ke titik yang M2 lagi. Kita perhatikan di sini titik X-nya itu negatif 2, terus koma negatif 10. Terus ke atas lagi negatif 2, negatif 9. Terus lagi ke atas negatif 8, negatif 2, negatif 8. Lanjut lagi. Atasnya lagi negatif 7, negatif 2, negatif 7 sampai yang ke ujung yaitu negatif 2, 10. Nah, lanjut lagi ke garis M3. Nah, ini. Perhatikan ini titiknya yaitu titik X-nya 2, 10. Dan lagi ke titik ini berarti 2, negatif 9. Sampai seterusnya ke 2, 10. Nah, lanjut lagi ke garis M4. Nah, ini titiknya yaitu 7, negatif 10. Atas lagi 7, negatif 9. Terus ini 7, negatif 8 sampai 7, 10. Jadi dapat kita pahami bahwa pada garis sejajar pada sumbu Y ini mengandung nilai X-nya konstan. Berapapun nilai Y-nya. Nah, lanjut ke garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ini perhatikan sumbu garis N1-nya tuh dan garis N2-nya. Ini tidak ada yang sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, garis N itu memotong sumbu X dan sumbu Y ini. Ini memotong di sini, memotong sumbu Y di sini. Terus memotong sumbu X di sini. Begitu juga N2 itu memotong sumbu Y di sini dan memotong sumbu X di sini. Nah, berbeda dengan garis L dan M sebelumnya yang tadi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y ini tidak mempunyai nilai X atau Y yang konstan. Jadi setiap titiknya nilainya berubah-ubah. Misalkan di sini kan itu titiknya yaitu pada 0,2. Terus lanjut ke sini lagi. Titiknya yaitu 1,0. Terus lanjut lagi ke sini 2, negatif 2. Otomatis nilai X atau Y-nya tidak konstan.
Nah, lanjut kepada manfaat dari koordinat Kartesius. Nah, setelah kita mempelajari koordinat Kartesius ini, tentunya koordinat Kartesius ini memiliki manfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya manfaat yang pertama yaitu digunakan dalam bidang penerbangan untuk menentukan objek pesawat agar tidak menabrak objek lainnya. Nah, dapat kita pahami bahwa ini digunakan seorang pilot dalam mengendarai pesawatnya agar tidak menabrak objek lainnya, entah itu gunung atau pesawat atau benda lainnya. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu digunakan dalam peta untuk menentukan titik lokasi suatu tempat. Nah, itu dia. Jadi koordinat Kartesius ini digunakan dalam pembuatan peta untuk menentukan lokasi dari suatu tempat tersebut. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yaitu digunakan dalam bidang pelayaran untuk menentukan posisi kapal di atas permukaan laut. Nah, jadi koordinat Kartesius ini dimanfaatkan dalam bidang pelayaran juga, terkhususnya dalam menentukan posisi kapal. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu untuk mencari suatu objek yang hilang di bawah permukaan laut. Nah, jadi koordinat Kartesius ini juga bermanfaat untuk mencari objek yang hilang di bawah permukaan laut. Misalkan seperti kapal tenggelam di bawah laut bisa dicari dengan memanfaatkan ilmu dari koordinat Kartesius. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk ke dalam pembahasan tentang soal latihan koordinat Kartesius. Nah, di sini saya akan membacakan soal-soal untuk meningkatkan kemampuan kalian tentang koordinat Kartesius. Untuk nomor 1, tentukan koordinat dari titik A, B, C, D, E, F, G, dan H dari gambar tersebut. Lanjut ke nomor 2. Dani sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur sebanyak 10 langkah. Kemudian bergerak ke arah utara 6 langkah dan ke barat 2 langkah. Jika titik awal Dani berjalan adalah 1,1, maka koordinat Dani sekarang adalah nomor 3. Jika diketahui koordinat titik A negatif 5,6, titik B 1,4, titik C 6,-4. Tentukan daerah kuadran dari titik A, B, dan C tersebut. Lanjut ke nomor 4. Gambarlah garis yang melalui titik A 4,-3 dan melalui titik B 4,3. Apakah garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X? Jelaskan. Lanjut ke nomor 5. Berdasarkan gambar di atas, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Baiklah, itulah sekian soal dari saya. Terima kasih.